Justru oleh karena kita ingin menuju kepada masyarakat sosialis, maka kita harus dari sekarang berpikir dan bertindak dengan tuntutan teori sosialis itu. Sosialis bukan saja suatu sistem masyarakat, sosialis adalah pula satu teori, satu ilmu, satu tuntutan perjuangan, satu cara berpikir, satu dance metode. Teori sosialisme lah yang membawa kita kepada pengertian tentang keadaan-keadaan objektif di dalam masyarakat Indonesia sekarang dan masyarakat dunia. Teori sosialisme lah yang memberi pengetahuan kepada kita bahwa tingkatan revolusi kita sekarang tak mungkin lain daripada tingkatan nasional. Teori sosialisme lah dan bukan teori borjuis yang menunjukkan bahwa bagi kita sekarang belum datang kemungkinan untuk melaksanakan sosialisme. Itulah jasa teori sosialisme kepada kita. Apa sebab kita sekarang nasionalis? Justru karena sosialisme itulah, maka kita sekarang nasionalis. Dan nasionalisme kita itu terangkat naik ke tingkatan yang bernama sosionasionalisme. Justru karena sosialisme itulah, maka kita menjalankan perjuangan kita itu secara yang sekarang ini. Memusatkan, membulatkan, mengkonsentrasikan segenap tenaga rakyat kepada perjuangan nasional. Menghantamkan segenap tenaga perjuangan daripada segenap rakyat itu kepada benteng kolonialisme asing untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Mempraktekkan satu persatuan nasional revolusioner untuk mendirikan satu negara nasional yang di dalamnya bukan saja berkembang segar-segarnya satu demokrasi yang sosiodemokrasi, tetapi pula terbangun syarat-syarat teknis minimum untuk nanti menelurkan satu pergaulan hidup yang sosialistis. Semua itu berkat jasa teori sosialisme sesuai dengan kebenaran bahwa tiada gerakan revolusioner dengan tiada teori revolusioner. Karena itu, sekali lagi saya katakan, biciklah orang yang mengatakan bahwa karena tingkatan sekarang tingkatan nasional, orang das tak boleh berpikir dan berjuang sosialistis. Bicik, sebab perjuangan untuk mendirikan negara nasional dengan isi-isi sebagai yang saya terangkan di muka adalah berarti perjuangan untuk tercapainya sosialisme. Nasionalis Indonesia yang sosionasionalistis di dalam pikirannya dan di dalam segenap tindakan-tindakannya adalah sosialis di dalam arti yang sehebat-hebatnya. Tetapi sebaliknya, sosialis Indonesia yang dari sekarang telah napjak-napjak hendak mengadakan revolusi sosial, dia adalah sosialis pengrusak revolusi. Sungguh berangan-angan sosialisme adalah perlu, tetapi tidak kurang perlu pula adalah berilmu sosialisme. Siapa yang berangan-angan sosialisme, di dalam dadanya dapat bersarang satu idealisme yang hidup, satu idealisme yang menyala-nyala, yang dapat mewahyui dia untuk bekerja habis-habisan dengan tiada mengenal lelah. Berjuang mati-matian dengan berani menghadapi segala rintangan dan resiko. Berkorban seikhlas-ikhlasnya dengan tidak menghitung-hitung untung rugi bagi dirinya sendiri. Ucapan Krishna dalam Bhagavad Gita kepada Arjuna yang berbunyi, kerjakanlah kewajibanmu dengan tiada menghitung-hitung akan akibatnya bagimu. Ucapan itu hanyalah dapat menjadi semboyan hidupnya orang yang bercita-cita. Dan oleh karenanya, hanya orang yang bercita-citalah dapat mengamalkan perbuatan-perbuatan yang besar. Tetapi angan-angan itu janganlah angan-angan yang kosong. Di dalam sejarah dunia ini, tenaga manusia dan jiwa manusia terbuang tersia-sia sebagai sampah karena mengejar cita-cita yang kosong. Sosialisme yang harus menjadi angan-angan kita itu janganlah sosialisme angan-angan, yaitu janganlah sosialisme utopis yang merindukan bulan dan yang tak dapat dilaksanakan, yang merindukan bulan dan yang tak dapat dilaksanakan. Tetapi haruslah sosialisme penjelmaan evolusi masyarakat yang sebenarnya. Haruslah sosialisme yang berdasarkan anasir-anasir yang bukan anasir-anasir pengalamunan, tetapi anasir-anasir yang nyata. Sosialisme yang objektif,
Sosialisme yang demikian itulah yang boleh diangan-angankan dari sekarang, yang boleh dicita-citakan dari sekarang, dan yang boleh dipakai dari sekarang sebagai pedoman perjuangan. Dengan memahami sosialisme yang demikian itu, Wissenschaftlich sosialisme, kita dapat mempelajari berapa jauhnya tingkat evolusi masyarakat kita pada waktu sekarang, menentukan sifat apa harusnya revolusi kita sekarang, menyusun strategi perjuangan kita sekarang. Dengan dia kita dapat memimpin revolusi kita ke tingkatan yang lebih tinggi, menentukan arah yang harus diambilnya, memastikan kemenangan. Oleh karena itu, janganlah kita sekedar berangan-angan sosialisme, meski sosialisme yang objektif sekalipun. Tetapi kita harus memahami teori sosialisme, memahami cara berpikir sosialisme, berilmu sosialisme, agar supaya tahu caranya berjuang mencapai sosialisme. Terutama sekali para pemimpin, para penunjuk jalan, para pemegang obor, harus memahami ilmu itu. Dapatkah orang memimpin dengan baik, menunjukkan jalan kepada rakyat, mengobar-ngobarkan semangat rakyat, mengerjakan tenaga bekerja dan tenaga perjuangan rakyat, mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan mengorbankan korban yang sedikit-dikitnya? Bila orang tidak tahu jalan-jalan apa yang harus dilalui, cara-cara apa yang harus dipakai, tujuan-tujuan apa yang harus dituju, dapatkah orang memimpin dengan baik bila tidak dengan tuntutan ilmu? Dapatkah orang memimpin dengan baik bila sendiri tidak tahu jalan? Dan angan-angan sosialisme serta ilmu sosialisme itu tidak hanya baik buat pemimpin saja. Rakyat jelata pula sedapat mungkin harus memahaminya. Berilah kursus sebanyak-banyaknya dan sepopuler-populernya kepada rakyat jelata itu. Tetapi terutama sekali angan-angan sosialisme harus dinyala-nyalakan di kalangan rakyat jelata itu, dikobar-kobarkan dalam jiwa mereka. Angan-angan sosialisme harus menjadi bintang bima saktinya perjuangan mereka. Mereka harus insaf akan arti mereka dalam perjuangan dan dalam proses produksi sekarang dan proses produksi yang akan datang. Mereka harus mengerti bahwa dunia sosialisme adalah dunia mereka, dan bahwa das perjuangan nasional sekarang ini yang menuju kepada sosialisme harus buat sebagian besar terpikul oleh semangat mereka, keringat mereka, korbanan mereka, darah dan daging mereka. Ini berarti rakyat jelata harus dibuat sadar akan arti golongannya sendiri. Mereka harus dibuat self-conscious, harus dibuat self-conscious. Mereka harus diinsafkan harga kelasnya, harus dibuat kelas conscious. Mereka harus diinsafkan, dan bahwa dalam masyarakat sosialisme lah mereka dapat sejahtera. Tetapi juga bahwa masyarakat sosialisme itu tidak dapat tercapai jika tidak dengan tenaga mereka. Mereka harus mengerti bahwa merekalah soko gurunya hari yang akan datang. Mereka harus mengerti bahwa tingkatan nasional ini ialah tingkatan mutlak ke arah revolusi sosialisme. Artinya bahwa mereka dalam tingkatan sekarang ini harus mengutamakan kenasionalan. Boleh kesadaran kelas, tetapi tidak boleh mengorbankan perjuangan kelas. Bekerja bersama-sama dengan semua golongan dan lapisan yang menghendaki kemerdekaan nasional. Tetapi juga jangan diperdulikan oleh sesuatu golongan yang lain untuk kepentingan golongan-golongan yang lain itu. Mengetahui arti golongan sendiri dan tidak mau diperkudakan untuk kepentingan golongan lain, itulah makna perkataan sadar akan diri sendiri dan berkesadaran kelas. Tidakkah perkudaan itu sering terjadi, terutama bila perjuangan bersifat perjuangan nasional, dalam mana semua golongan dan semua lapisan berjuang bahu-membahu? Dalam perjuangan-perjuangan nasional itu sering sekali pada akhirnya seluruh bangsa yang bergerak, tetapi pada hakikatnya golongan borjuis atau golongan feodal lah yang berjuang. Dengan memperkudakan rakyat jelata,
Hakikatnya perjuangan nasional Jerman adalah demikian. Hakikatnya perjuangan nasional Jepang adalah demikian. Dan hakikatnya perjuangan nasional di negeri-negeri lain adalah demikian pula. Karena itu, jagalah jangan sampai rakyat jelata kita diperkuda orang. Buatlah rakyat jelata kita sadar akan diri sendiri. Ini sungguh bukan satu kejahatan. Ini bukan mengadu domba golongan dengan golongan. Ini bukan dan jangan menghidup-hidupkan perjuangan kelas. Ini bukan memecah belah bangsa. Salahlah mengobarkan perjuangan kelas di dalam revolusi nasional. Saya selalu mengatakan bahwa semua golongan dan lapisan di dalam revolusi nasional ini harus bekerja bersama-sama menyusun satu persatuan nasional yang kuat, menghantam dan menggempur imperialisme. Saya tetap berkata, bersatu bekerjalah bersama-sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Tetapi bekerja bersama-sama itu tidak berarti bahwa satu golongan boleh memperkuda golongan yang lain. Membuat rakyat jelata sadar akan dirinya sendiri hanya berarti bahwa rakyat jelata harus diberi pengertian tentang tugas bersejarah golongan rakyat jelata itu sendiri. Mereka, rakyat jelata, adalah basis sosial perjuangan kita. Hanya dengan rakyat jelata yang sadar akan diri sendiri, kita dapat memobilisir segenap tenaga-tenaga potensial yang ada di kalangan mereka. Hanya dengan rakyat jelata yang sadar akan diri sendiri, revolusi kita dapat berjalan pesat, dapat bersifat revolusi yang progresif, yang menuju kepada tingkatan sosial yang lebih tinggi. Hanya dengan rakyat jelata yang sadar akan diri sendiri, revolusi kita dapat bersifat revolusi yang revolusioner dan bukan revolusi yang dipengaruhi oleh anasir-anasir kontra-revolusioner.